Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa lil khairat ibadahul abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwalillah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh meneladani akhlak mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek dan seni kehidupan. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan begitu berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesadaran akan melaksanakan segala perintah Allah dan menghindari segala larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita sedikit merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Masjid dan musola saling bersautan memberitakan orang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara atau teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'ifatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada banyak hal sebagai kewajiban kita dalam kehidupan ini untuk persiapkan diri kita sebagai bekal menghadapi kematian. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas dalam kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, maksimal, dan sempurna, sesempurna mungkin, baik itu dalam interaksi kita kepada Allah maupun sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua adalah menyiapkan amal yang pahalanya terus mengalir menuju kita. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.
sehingga dapat mendoakan kita kelak ketika sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah selalu berdoa agar diberikan husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda husnul khotimah adalah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Indikator lain dari seorang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya adalah pekerjaan yang baik-baik. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan dalam husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita dan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah hali walakum walasairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqati tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-nattahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iya bitaqwalillah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zat taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiu qaribum muhibbud da'wat. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر